Ya, selamat malam, Bapak Ibu sahabat terkasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, selamat bergabung dalam acara talk show online. Hari ini, hari Rabu, tanggal 29 April 2020 ya, pada jam 19, kita berbahagia sekali bisa berkumpul meskipun secara dunia maya ya, tidak secara langsung di dunia nyata, tapi kita berkumpul bersama-sama di Zoom. Ada juga yang bergabung melalui Facebook, Wihara Ekayana Arama, selamat bergabung, kami ucapkan. Jadi pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sharing Dharma dan juga tanya jawab nanti bersama Ayah Tita Carini dengan topik tenang di situasi yang tidak tenang. Jadi topik ini sangat relevan lah untuk kondisi kita saat ini, terutama yang berada di Jakarta ya, di mana kita dalam kondisi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, jadi di mana kita dihimbau oleh pemerintah untuk selalu stay di rumah. Mau itu kerja, mau itu belajar, anak-anak sekolah juga belajar dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Dan Wihara Ekana sendiri juga kita sudah rutin mengadakan puja bakti di setiap minggunya di jam 10 pagi secara online. Nah, kami tambah kegiatannya seperti yang saat ini kita sedang ikuti, yaitu talk show online bersama pembicara-pembicara yang menarik ya. Ya, untuk hari ini pembicaranya yaitu Ayah Tita Carini dengan topik tenang di situasi yang tidak tenang. Kita akan segera mulai acara talk show online pada malam hari ini. Kita akan mulai dengan pembacaan doa singkat yang akan dipimpin langsung oleh Ayah Tita Carini. Kami persilakan Ayah. Ya. Baik, Darwin, Bapak Ibu yang berbahagia atau yang berusaha untuk berbahagia di situasi yang tidak bahagia ini, ya karma baik bagi kita semua pada saat yang lain menderita penderitaan fisik, kita semua masih diberikan kekuatan fisik. Semoga kita semua juga tidak hanya diberi kekuatan fisik, tapi kita juga diberi kekuatan mental untuk bisa bertahan, bersahabat dengan situasi yang tidak tenang ini. Baik, sebelum kita memulai Dhamma Talk pada malam hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama memberikan penghormatan terlebih dahulu kepada Tiratana dengan memanjatkan nama Karagata dan Wandana. Mari kita semua bersikap anjali sambil bervisualisasi saat ini kita semua berada di hadapan altar suci nama Karagata. Mari kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Wandana. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya.
Namo Sape Bodhisattvaya Mahasattvaya Sabesata Awantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Silakan Ko Ya, Darwis. terima kasih Ayah yang sudah memimpin doa pembuka ya untuk acara kita malam hari ini. Sebelum kita mulai untuk acara talk show kita malam hari ini, ada beberapa info yang akan saya sampaikan dulu, yaitu kami harapkan semua Bapak Ibu yang bergabung di Zoom untuk mematikan video dan audio ya. Mute, tolong audionya di mute, kemudian videonya di stop untuk menghemat bandwidth juga. Kemudian nanti kita akan dengarkan dulu sesi sharing Dharma dari Ayah Tita Carini. Setelah selesai sesi, kita akan ada sesi tanya-jawab. Nah, untuk tanya-jawab ini, Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan di chat ya. Untuk yang di Zoom bisa sampaikan di chat. Kemudian untuk yang di Facebook bisa disampaikan melalui komen. Nah, kemudian nanti pada sesi tanya-jawab akan saya sampaikan pertanyaannya kepada Ayah Tita Carini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu profil dari Ayah Tita Carini ya. Ayah Tita Carini terlahir di Bengkalis dengan nama Julia Surya. Kemudian beliau ditahbiskan sebagai Samaneri menurut tradisi Theravada oleh Yang Arya Nyana Suryanadi Mahatera pada hari Valentine tahun 2008 di Wihara Weluwana, Ampel, Jawa Tengah. Dan beliau diberi nama Tita Carini. Tahun 2012, beliau menerima penahbisan sebagai bhikkhuni menurut tradisi Theravada di Sri Lanka. Setelah lulus S1 di STIAB Semaratungga pada tahun 2011, beliau berangkat ke Sri Lanka untuk melanjutkan pendidikan S2 di Postgraduate of Pali and Buddhist Studies, University of Kelaniya di Sri Lanka. Dan beliau berhasil meraih medali perak dan medali emas sebagai lulusan terbaik dengan predikat Best Performance Award Postgraduate Diploma in Buddhist Studies tahun 2012 by University of Kelaniya, Sri Lanka. Dan juga Best Performance Award Master of Art Degree in Buddhist Studies 2013 dari universitas yang sama ya, University of Kelaniya, Sri Lanka. Kemudian beliau ngambil cuti kuliah pada tahun 2014 dan berangkat ke Myanmar untuk berlatih Vipassana Bhawana di bawah bimbingan mendiang Arya Sayadaw U Jatila di Mahasi Sasana Yekta Meditation Center di Yangon, Myanmar. Tempat di mana mendiang Yang Arya Asin Jinara kita ditahbiskan menjadi biksu. Kemudian pada tahun 2015, Ayah kembali ke Sri Lanka untuk melanjutkan pendidikan S3 di kampus yang sama. Berhasil menyelesaikan pendidikan S3 pada tahun 2019 dan tercatat sebagai biksuni Theravada pertama Indonesia yang bergelar doktor. Saat ini mengabdi di STIAB Semaratungga sebagai dosen dan sekretaris program studi magister pendidikan keagamaan Buddha. Selain itu, Ayah juga merupakan anggota Sangga Agung Indonesia yang duduk di divisi penelitian dan pengembangan. Di sela-sela kesibukan yang begitu padat, saat ini juga merupakan mahasiswa semester awal di Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, jurusan bimbingan konseling. Ya, itu tadi profil yang singkat, padat ya. Jadi, kita sangat beruntung bisa mendengarkan sharing Dhamma dari Ayah Tita Carini pada malam hari ini, karena dari profil beliau saja sudah kelihatan ya, beliau sangat berpendidikan lah gitu, sangat teredukasi. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang baik ini, silakan ikuti sampai akhir, dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tolong apabila ada pertanyaan boleh langsung disampaikan melalui chat ya, jadi tidak perlu tunggu sampai sesi tanya jawab, boleh langsung disampaikan saja melalui chat di Zoom maupun di Facebook. Nanti kita akan sampaikan melalui pada saat sesi tanya jawab nanti. Baiklah, kita akan mulai sesi pertama sharing Dharma dari Ayah Tita Carini. Pada Ayah, kami persilakan. Ya, baik. Ini suara saya kedengarannya Ko Darwis ya? Soalnya Ya. tadi ada beberapa yang bilang nggak ada suara saya. Oh, baik. Kedengaran kok, kedengaran. Ya, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini
Meskipun secara fisik kita tidak bisa bersama, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar Dhamma dengan bantuan teknologi yang ada saat ini. Mungkin saat ini bagi sebagian orang adalah situasi yang sangat sulit. Kita lihat di luar sana begitu banyak yang untuk makan saja mereka harus berpikir keras. Bahkan ada yang sudah berpikir keras pun mereka tidak mampu untuk bisa mendapatkan makanan dengan layak seperti hari-hari sebelumnya. Tentu kondisi saat ini membuat kita gelisah, tidak nyaman, mungkin ada yang bahkan marah dengan kondisi yang saat ini yang sedang kita hadapi. Di sini dan kondisi-kondisi seperti itu tentu sangat membuat kita merasa sangat-sangat tidak tenang. Di sini kita akan lihat bagaimana sih seorang siswa Buddha bisa tetap tenang di situasi yang tidak tenang ini. Ya, kita lihat sejak akhir Desember 2019, tatanan kehidupan di bumi ini berubah. Dunia digoncang oleh sesuatu yang tak tampak mata, namun sangat powerful. Sesuatu itu bernama COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Tadi awal tahun kita melihat di Cina begitu mengecam. Semua kegiatan yang telah menjadi kota mati. Ketika di Cina sudah mulai bebas dari teror COVID-19 beralih ke negara lain. Bahkan saat ini telah tersebar di mana-mana. Korban jiwa berjatuhan tidak hanya di 1-2 negara, bahkan tapi di lebih dari. Lihat, ini update pada tanggal 26 April 2020 pukul 4 atau 16 WIB dari sumber detik.com. Itu di seluruh dunia manusia yang terinfeksi ada 2 juta lebih. Yang meninggal dalam kurun waktu hanya sekitar 4 bulan, dunia kehilangan umat manusia sebanyak 200.000 lebih. Namun, ada sedikit secercah harapan meskipun situasi begitu mengecam. Yang sembuh, yang mampu bebas dari ancaman COVID-19 ini jauh lebih banyak daripada yang meninggal. Demikian juga di Indonesia yang terinfeksi ada 8.000 lebih, bahkan hari ini sudah 9.000-an, yang meninggal ratusan dalam waktu 1,5 bulan Indonesia kehilangan segitu banyak orang, namun yang tetap masih ada secercah harapan hingga saat ini yang meninggal dibandingkan yang sembuh jauh lebih banyak. Saat ini sekolah-sekolah tutup. Ibu-ibu atau orang tua yang biasanya menyerahkan anak belajarnya diserahkan kepada guru, sekarang orang tua mendadak menjadi guru. Harus mengajarin anak-anaknya yang biasanya
Setiap hari, setiap pagi sudah bebas, sudah rapi untuk bersiap-siap berangkat ke kantor. Saat ini harus bekerja dari rumah. Bahkan tidak sedikit sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Kemarin saya berkomunikasi dengan seorang sahabat, saya cukup sangat terenyuh ketika dia bercerita bahwa beliau sudah dirumahkan. Beliau menjual apa saja yang bisa dijual secara online. Bahkan beliau bilang, bisa untung 1.000 saja itu sudah luar biasa. Bayangkan, kita manusia, apa sih yang bisa kita banggakan? Tidak ada. Ketika sesuatu di luar kendali kita menyerang, kita tidak bisa berkutik apa-apa. Kita tidak bisa berkutik, hanya bisa bertahan dengan situasi yang ada. Lalu, ketika berhadapan dengan situasi yang demikian mencekam, yang begitu tidak menyenangkan, apa yang harus kita lakukan? Kita santuy, mungkin kalau bagi kaum rebahan, ini momen yang paling menyenangkan. Bangun tidur, tidur lagi. Tapi ada sebagian orang mungkin merasa sangat panik, sangat ketakutan dengan situasi yang ada saat ini. Lalu kita sebagai siswa Buddha, apa yang harus kita lakukan? Kita mengikuti kaum rebahan yang makan tidur, atau bangun tidur, tidur lagi, atau kita panik, ketakutan dengan kondisi yang ada. Kedua kondisi ini, baik itu santai maupun panik, bukanlah penyelesaian. Bukan penyelesaian. Ini hanya akan memperburuk keadaan. Tidak hanya keadaan luar sana, tapi yang lebih parah adalah memperburuk kondisi batin kita sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai siswa Buddha? Seperti yang disampaikan oleh Buddha di khotbah pertama beliau yang dikenal dengan Dhammacakka Pavattana Sutta. Kita, para siswa, diminta untuk tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Tidak santai, atau bahasa kerennya sekarang santuy, atau kita juga tidak disarankan untuk panik dalam menghadapi kondisi yang terjadi saat ini. Untuk apa? Untuk bisa mencapai pembebasan. Bebas yang seperti apa? Bebas dari kekhawatiran dan ketakutan. Agar hidup kita bisa menjadi tenang. Kita berdiri di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini. Tidak ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Dan ini ketika kita bisa berdiri kokoh di jalan tengah ini, maka ketenangan akan kita peroleh. Ini dengan berdiam di jalan tengah, siswa Buddha akan mampu tetap tenang di situasi yang tidak tenang. Kita akan mampu menghadapi, memahami kondisi yang sesungguhnya. Apa yang harus kita lakukan? Lihat. Saat ini saja, ketika saya menyampaikan Dhamma Desana, Bapak Ibu tidak bisa duduk diam, sebentar jalan ke sana, sebentar jalan ke sini. Kira-kira bagaimana kondisi batinnya? Apakah bisa mendengarkan Dhamma dengan baik? Saya yakin dan percaya tidak.
tidak akan pernah bisa mendengarkan Dhamma dengan baik kalau secara fisik saja kita tidak tenang. Secara fisik saja kita tidak tenang, maka sangat mustahil batin akan tenang. Maka sekarang kita lihat bagaimana sih jalan tengah ini bisa membantu kita untuk bebas dari ketakutan, kekhawatiran untuk bisa tetap tenang. Lihat bagaimana ajaran Buddha yang telah diajarkan 2000 tahun yang lalu itu bisa tetap relevan di kehidupan yang saat ini. Ajaran kuno yang tidak kuno. Kita lihat apa saja sih isi dari 8 jalan utama itu. Yang pertama yaitu pandangan benar sama diti, pikiran benar sama sangkapa, ucapan benar sama waca, perbuatan benar sama kamanta, penghidupan benar sama ajiwa, usaha benar sama wayama, perhatian benar sama sati, dan konsentrasi benar sama samadhi. Pandangan benar atau samadhi yang seperti apa sih yang bisa kita implementasikan atau kita pahami untuk kondisi saat ini? Kita lihat. Kita mengetahui adanya 4 kesunyatan mulia. Di mana kesunyatan mulia itu yang pertama mengatakan bahwa realita kehidupan itu adalah suka dan duka yang datang silih berganti. Artinya apa? Hidup di dunia ini ada 2 kondisi yang tidak bisa kita hindari, yaitu kondisi suka dan kondisi duka. 2 kondisi ini selalu hadir secara bergantian dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita akan suka atau bahagia, tidak selamanya kita akan menderita. Namun, ketika yang terjadi, ketika kita mengalami suka atau kebahagiaan, banyak yang merasa, oh ini biasa-biasa saja. Ini memang kondisi yang harus saya hadapi, yang harus saya dapatkan. Tetapi begitu mendapatkan kondisi yang tidak menyenangkan, tidak banyak di antara kita yang menyalahkan keadaan. Kenapa sih saya harus menderita? Kenapa sih kondisi yang tidak menyenangkan ini harus terjadi pada saya? Namun ketika kita mampu memahami realita kehidupan yang sesungguhnya, suka dan duka yang datang silih berganti, saat ini Bapak Ibu, kita berada di kondisi di posisi duka. Posisi duka yaitu dalam kondisi berhadapan dengan pandemik COVID-19. Ini satu, ketika kita mampu memahami realita ini sudah sangat membantu kondisi batin kita untuk tetap tenang. Karena ini adalah sesuatu yang alamiah, berada di posisi duka. Lalu kita lihat, apa sih yang bisa menyebabkan timbul penderitaan, ketidaksenangan pada diri kita? Kita memahami bahwa sebab penderitaan yang kita alami saat ini adalah kemelekatan. Loh, kok bisa kemelekatan menyebabkan penderitaan? Bisa, sangat bisa sekali. Kemelekatan yang bagaimana? Kemelekatan pada situasi sebelum COVID-19 muncul. Coba kita refleksi diri, flashback lagi sebelum COVID-19 ini, apa saja yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan apa saja dengan sangat-sangat bebas. Tanpa perlu khawatir, bahkan saat ini mau keluar rumah saja harus
pemerintah batasin, buat aturan yang boleh keluar rumah siapa-siapa saja. Mau keluar kota terlebih dahulu lagi. Nah, ketika kita melekat dengan kondisi-kondisi sebelum COVID-19 menyerang, ini akan timbul penolakan. Penolakan terhadap kondisi yang ada ini. Saya tidak bisa keluar rumah dengan bebas. Menolak kondisi seperti ini. Akhirnya timbul penderitaan. Harusnya yang sebelumnya bisa ke mall, makan di restoran, sekarang sudah tidak bisa. Tapi masih tetap ingin melakukannya. Timbul kemelekatan yang tidak bisa diwujudkan, timbul penolakan. Penolakan inilah yang menyebabkan penderitaan. Lalu, untuk bisa memutuskan, mengakhiri penderitaan ini terhadap kondisi yang saat ini kita hadapi, apalagi yang harus kita pahami? Kita memahami bahwa penderitaan ini dapat diakhiri. Kita memahami bahwa pandemi COVID-19 ini pasti akan berakhir. Untuk bisa berakhirnya itu tentu ada cara, ada hal yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah diberikan. Misalnya, saat ini untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah menghimbau seluruh warga, seluruh masyarakat untuk berdiam di rumah. Kalaupun harus sangat terpaksa keluar, disarankan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mengakhiri penderitaan yang saat ini kita hadapi. Lalu kita lihat pandangan atau jalan tengah yang kedua, yang seperti apa? Pengertian benar atau sama sangkapa. Pengertian benar ini bertujuan ketika tadi kita memahami 4 hal tersebut, kita memahami bahwa realita kehidupan adalah suka duka yang datang silih berganti. Kita memahami bahwa penderitaan yang muncul karena kemelekatan kita terhadap kondisi-kondisi menyenangkan yang kita alami sebelum diserang oleh pandemi COVID-19, kita memahami bahwa penderitaan ini bisa kita akhiri dan kita memahami cara-cara untuk mengakhiri penderitaan yang saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Ketika kita memahami kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan, maka ini akan mampu melenyapkan pikiran-pikiran yang tidak baik pada diri kita. Pikiran-pikiran baik yang tidak baik yang seperti apa? Keinginan yang menyenangkan. Contohnya apa? Pengennya ke mall jalan-jalan. Pengennya berlibur berlibur. Pengennya bisa bebas kapan saja, hari apa saja, mengajak keluarga makan di restoran. Jika kita keinginan-keinginan yang seperti ini, jika kita terus lakukan atau kita wujudkan di kondisi saat ini, itu adalah pikiran yang tidak baik. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan lebih
besar peluang untuk terinfeksi peluang terinfeksi virus COVID-19 ini. Lalu, ketika keinginan jahat yang seperti apa? Misalnya, menyalahi pemerintah, selalu menyalahkan orang lain. Bahkan saat ini lebih lucunya lagi, ada negara yang menuntut negara Cina, katanya itu penyebab dunia menderita saat ini. Itu termasuk keinginan jahat. Tapi ketika kita memahami kondisi yang tadi saya sebutkan, 4 tadi, kita tidak akan menyalahkan siapapun. Inilah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang bisa terjadi, yang bukan mustahil. Lalu kekerasan, wihingsa. Kekerasan yang seperti apa? Kekerasan di sini tidak hanya selalu kekerasan dalam bentuk fisik, tapi bisa bentuk kekerasan verbal, menghujat. Kadang kita membaca berita, kita melihat begitu banyaknya yang menyalahkan pemerintah, tidak menangani dengan baik. Padahal pemerintah sudah berusaha keras menyelamatkan rakyat-rakyatnya. Lalu kekerasan yang bagaimana? Menolak jenazah-jenazah. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun umat manusia di dunia ini yang mau dirinya menjadi korban COVID-19. Bahkan yang lebih miris lagi, menolak para tenaga medis, para relawan yang harus gugur di garda terdepan menyelamatkan kita. Ini termasuk kekerasan. Tetapi ketika kita mampu memiliki pengertian yang benar, maka tidak akan ada hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Maka di sini, setelah kita memiliki pandangan yang benar, pikiran benar sangatlah membantu kita untuk bisa tetap tenang di situasi yang tidak tenang ini. Lalu yang ketiga, ucapan benar. Ucapan benar yang seperti apa? Tidak berbohong. Saat ini jujur adalah sangat-sangat penting. Kenapa saya katakan demikian? Contoh kasus di Semarang, di Rumah Sakit Karyadi. Hanya karena satu pasien yang ketika pergi ke rumah sakit, ketika ditanya riwayat perjalanannya dan sebagainya, dia menjawab dengan tidak jujur. Maka para perawat, dokter menangani pasien tersebut seperti halnya menangani pasien sakit normal biasanya. Akhirnya apa yang terjadi? 50 lebih dokter dan perawat yang terinfeksi COVID-19 dari pasien yang tidak jujur tersebut. Lihat. Mari kita jujur dalam kondisi saat ini. Ketika diminta oleh pemerintah, dihimbau untuk tidak keluar, tidak pergi kemana-mana, kita diam di rumah. Tidak berbohong, ketika saat ini katanya kalau mau keluar Jakarta harus ada surat jalan, yang surat jalannya tujuannya maunya jalan-jalan, tapi minta surat jalan untuk sesuatu yang urgent. Ini membahayakan, sangat membahayakan untuk kondisi saat ini. Berita terakhir yang saya baca,
Ketika pemerintah sudah melarang, menghimbau untuk tidak mudik, ada warga yang tetap nekat mudik dengan kendaraan travel. Akhirnya apa yang terjadi? Satu kendaraan, isi dari kendaraan travel itu semuanya terkontaminasi, terinfeksi virus COVID-19. Lalu yang kedua, ucapan benar yang seperti apa? Tidak menfitnah. Tidak menfitnah dalam arti kita tidak mengatakan sesuatu yang sekiranya tidak dilakukan oleh orang lain. Saat ini sangat-sangat sensitif. Misalnya, kemarin di Semarang kasusnya, ada kasus di mana, dan ini juga sudah masuk ke berita, di mana ada sekelompok orang pada saat wabah sudah menyebar kemana-mana, ada sekelompok orang masih mengadakan pesta. Meskipun itu pestanya tidak kumpul sampai ratusan orang, hanya belasan, bahkan hanya. Kebetulan dia memesan kue. Ini yang membuat kue ini adalah seseorang yang kami kenal cukup dekat dari orang tersebut. Setelah acara selesai, salah satu penyelenggara pesta tersebut meninggal. Dan kebetulan si pembuat kue ini memutuskan untuk menutup usahanya. Di mana-mana tersebar berita bahwa ini pembuat kue ini tutup usahanya karena dia terserang atau terinfeksi virus corona dari korban yang mengadakan pesta tersebut. Ini adalah sesuatu fitnah yang sangat menyakitkan bagi si pembuat kue ini. Kaget, kok bisa saya dikatakan seperti ini? Ini sesuatu yang kebetulan saja, karena saya sudah jauh-jauh hari berpikir untuk mengakhiri usaha ini, karena saya merasa sudah cukup. Si pembuat kue beliau membuat kue karena untuk mengisi waktu luangnya saja. Kondisi saat ini ketika tidak bebas untuk bergerak, beliau ya sudah, saya cukup. Kita lihat, ini adalah menfitnah yang menyebabkan sesuatu yang tidak nyaman bagi orang lain. Lalu yang ketiga, berucap kasar atau caci maki. Seperti yang tadi saya bilang, menghujat berbagai pihak di sana sini, menyalahkan berbagai pihak di sana sini dengan kata-kata yang tidak baik. Ini juga sangat-sangat membuat tidak tenang. Tidak hanya diri sendiri yang tidak tenang, tapi juga orang lain tidak tenang. Yang keempat, percakapan yang tidak bermanfaat atau perguncingan. Ingat, percakapan yang tidak bermanfaat ini kadangkala bisa mengarah pada fitnah. Seperti tadi yang saya sampaikan, kasus si pembuat kue ini, itu dimulai dari obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Itu perguncingan, gosip. Kalau bahasa kerennya sih, teman saya bilang, focus group discussion. Tapi ternyata itu gibah, yaitu perguncingan. Jadi hati-hati untuk saat ini, jagalah ucapan kita. Jaga ucapan kita, jangan sampai merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Ingat, lidah itu memang tidak bertulang, tapi tajamnya melebihi pisau. Jadi, mari kita selalu mempraktekkan ucapan benar agar kita bisa tenang.
Tidak hanya kita yang tenang, tapi orang lain juga bisa merasakan ketenangan. Ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang bisa menyemangati orang lain, yang bisa memberikan semangat bagi yang lain. Lalu kita lihat yang selanjutnya, perbuatan benar. Ingat Bapak Ibu, saat ini kadangkala apa yang menurut kita itu adalah baik, ada kalanya itu justru bisa mencelakakan diri kita sendiri. Contohnya apa? Saat ini ada banyak sekali pihak-pihak yang memiliki keinginan yang begitu kuat untuk menolong, meringankan penderitaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Misalnya, memberikan, saat ini sedang marak-maraknya berbagi nasi bungkus di pinggir jalan. Tapi ketika kita berbagi nasi bungkus di pinggir jalan, kita tidak memakai masker, tidak memakai alat pelindung diri yang sekiranya dibutuhkan, itu akan sangat berbahaya bagi diri kita sendiri. Itu menjadi perbuatan yang tidak benar. Lalu, apa sih yang menjadi standar bagi kita untuk bisa tahu perbuatan kita ini benar atau tidak? Ada 3 hal yang menjadi tolak ukur bagi diri kita. Yaitu, bertanyalah kepada diri sendiri, apakah tindakan saya akan mencelakakan diri sendiri? Apakah tindakan saya akan mencelakakan orang lain? Apakah tindakan saya akan mencelakakan diri sendiri dan orang lain? Seperti yang tadi saya bilang, kita sangat ingin membantu meringankan penderitaan saudara kita dengan cara berbagi nasi bungkus di pinggir jalan. Kita hanya dari rumah tidak memakai alat APD yang sederhana yaitu masker. Tanya sebelum kita keluar rumah, kalau saya tidak memakai masker ini kira-kira bisa mencelakakan diri saya tidak? Meskipun niat kita adalah baik, ingin berbagi nasi bungkus untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini yang sedang kesulitan. Ini adalah sesuatu yang baik, tapi ketika kita keluar rumah dengan tanpa masker, ini akan mencelakakan diri kita sendiri. Lalu, apakah ini termasuk perbuatan baik? Perbuatan benar? Tidak. Maka, jangan dilakukan. Jangan keluar rumah tanpa mengenakan masker. Lalu yang kedua, bertanyalah kepada diri kita sendiri, apakah tindakan saya akan mencelakakan orang lain? Apakah tindakan saya akan mencelakakan orang lain? Seperti yang tadi saya bilang, niat kita itu baik, ingin berbagi makanan kepada saudara-saudara kita. Tetapi kita tidak punya strategi. Saat ini kita dihimbau untuk bisa menjaga jarak. Ketika kita membagi makanan di jalanan, kita malah menyebabkan kerumunan. Kerumunan ini dapat menimbulkan potensi yang sangat besar untuk terinfeksi COVID-19. Celakakan orang lain? Jawabannya iya. Maka jangan dilakukan. Jika kita tidak punya strategi yang baik, meskipun niat kita itu baik. Lalu yang ketiga, bertanyalah pada diri sendiri, apakah tindakan saya akan mencelakakan orang lain maupun diri sendiri atau maupun orang lain. Saya kalau keluar rumah tidak pakai masker, ini berbahaya bagi saya. Dan ini juga membuka peluang, siapa tahu saya ternyata ada bibit-bibit yang sudah
bibit-bibit COVID-19 yang ada pada diri saya yang tidak saya sadari. Ini bisa menular pada orang lain. Ketika niat saya baik, membagikan masker, membagikan nasi bungkus di pinggir jalan, tapi ini bisa menyebabkan kerumunan. Wah, ini tidak hanya mencelakakan diri saya maupun orang lain. Jangan dilakukan. Yang boleh kita lakukan adalah ketika kita ingin berbuat baik untuk saat ini, contohnya seperti membagi makanan di pinggir jalan, lakukanlah sesuatu yang tidak menyebabkan orang lain, diri sendiri celaka maupun orang lain celaka. Misalnya tadi keluar rumah pakai masker, atur strategi dengan sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kerumunan untuk meminimalisir potensi terinfeksi COVID-19 ini. Jadi, Bapak Ibu, saat ini ketika ingin berbuat baik saja, ketika berbuat baik saja itu tidak cukup, tapi kita harus benar-benar memahami apakah yang saya lakukan ini termasuk perbuatan benar. Dengan selalu bertanya pada diri sendiri akan 3 standar ini. Jika memenuhi 3 standar ini, maka lanjutkanlah. Namun jika salah satu atau ketiga standar ini tidak bisa terpenuhi, maka urungkanlah. Meskipun menurut Anda itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang menurut kita baik tapi bisa mencelakakan diri sendiri maupun orang lain, itu bukan perbuatan baik. Kita lanjut. Penghidupan benar. Penghidupan benar ini yang seperti apa? Di sini dikatakan oleh Buddha di Samyutta Nikaya. Dan apakah para biku penghidupan benar itu? Ada kasus di mana seorang murid yang mulia, dari yang mulia meninggalkan penghidupan tidak jujur, hidup dengan penghidupan benar. Inilah para biku yang disebut penghidupan benar. Penghidupan tidak jujur yang saat ini yang terjadi itu seperti apa? Contohnya, saat ini seluruh dunia, termasuk Indonesia, ada hal kecil yang sangat kita butuhkan. Apa? Masker. Kita lihat kemarin begitu banyak orang yang membutuhkan masker, tapi para penjual bagaimana? Masker yang satu kotak yang biasanya hanya 35.000 naik berkali-kali lipat menjadi 300-an ribu, 500-an ribu. Lihat, apakah ini sudah termasuk penghidupan yang jujur? Tidak, karena mengambil keuntungan dengan cara yang tidak wajar. Seseorang yang berdagang, mengambil keuntungan yang tidak wajar itu artinya kurang ajar. Jadi berhati-hati. Selalulah untuk jujur. Dan juga kita lihat, ada yang menjual masker dengan harga yang murah, tapi catatannya harus beli per box. Di mana per box itu harganya jatuhnya jutaan rupiah. Ketika dibeli dan barang dikirim, ternyata yang dikirim itu apa? Sampah atau batu-batuan. Ini termasuk penghidupan yang tidak benar. Artinya di sini, kondisi-kondisi yang saat ini, mari kita jangan mencari keuntungan yang berlebihan,
Ketika kita tidak mampu membantu orang lain, setidaknya jangan sampai menyusahkan orang lain. Carilah untung yang sewajarnya. Jika memang bisa memanfaatkan kondisi saat ini, ya dimanfaatkan, tidak masalah, tapi dengan catatan dalam taraf wajar. Jika tidak dalam taraf wajar, itu akan menjadi kurang ajar. Jadi demikian. Yang namanya orang berdagang, siapa sih yang mau rugi? Ya kan? Yang namanya berdagang tetap akan mengharapkan keuntungan. Itu sangat wajar. Yang tidak mengharapkan keuntungan itu adalah kerja bakti, kerja sosial. Berdagang sama kerja bakti, kerja sosial itu dua hal yang berbeda. Jadi ingat, dalam kondisi apapun, mari kita tetap menjalankan penghidupan yang jujur dan meninggalkan penghidupan yang tidak jujur. Jangan pernah mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Lalu kita lihat usaha benar. Usaha benar ini yang seperti apa? Yang pertama yaitu berusaha untuk tidak memunculkan hal buruk atau kualitas tidak terampil yang belum muncul. Misalnya, saat ini di keluarga kita semua masih steril. Tidak ada satupun yang terinfeksi COVID-19. Kita semua yang ada di rumah tersebut, kita berusaha untuk tidak memunculkan potensi-potensi yang bisa menyebabkan terinfeksi COVID-19 ini. Dengan cara misalnya tidak keluar rumah, kalau keluar rumah pun hanya kalau dalam keadaan yang sangat terpaksa dengan tetap menggunakan masker. Itu contoh sederhananya. Kita berusaha untuk tidak memunculkan hal-hal buruk yang belum muncul. Lalu yang kedua, berusaha untuk meninggalkan hal buruk atau kualitas yang tidak terampil yang telah muncul. Misalnya, saat ini kita sudah disarankan untuk berdiam diri di rumah, tapi karena kebiasaan kita senangnya keluar rumah, kalau sehari saja tidak keluar dari pagar kok rasanya kaki ini gatel. Ayo. Untuk saat ini itu adalah hal buruk. Kebiasaan keluar rumah tanpa jelas, tanpa alasan yang mendesak, itu mari kita tinggalkan. Agar sesuatu yang tidak baik itu atau hal buruk dalam hal ini terinfeksi virus corona atau COVID-19 ini tidak sampai terjadi. Lalu yang ketiga, berusaha membangkitkan kualitas terampil yang belum muncul. Yaitu yang tadi, yang biasanya keluar rumah adalah sesuatu yang biasa, tapi ketika harus tinggal di rumah, itu menjadi sesuatu yang sulit, tapi saat ini itu adalah sesuatu hal yang baik, bisa berdiam diri di rumah. Mari kita usaha. Kita usahakan untuk bisa berdiam diri di rumah, keluar hanya jika sangat-sangat mendesak. Lalu yang keempat, berusaha mengembangkan kualitas terampil yang telah muncul. Kalau biasanya senang di rumah, ya saat ini berdiam di rumah bukan sesuatu yang sulit, tapi ketika berdiam di rumah, kita tidak menjadi kaum rebahan. Dalam arti bangun tidur lagi. Kita bisa melakukan sesuatu yang produktif.
yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun keluarga. Misalnya saat ini ketika seluruh anggota keluarga sudah tidak lagi keluar-keluar rumah, kita semua berkumpul di rumah, kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang produktif, yang bermanfaat bagi yang lain. Misalnya, kalau bagi ibu-ibu yang biasanya sibuk karena kerja di luar, saat ini ketika sudah harus kerja dari rumah, memiliki waktu senggang yang lebih banyak, kita bisa gunakan untuk merawat keluarga kita dengan baik. Contohnya apa? Misalnya kalau biasanya tidak sempat menyiapkan makanan untuk anak-anak, sekarang dengan waktu senggang yang lebih, kita gunakan untuk bisa melakukan hal yang sederhana, misalnya memasak makanan kesukaan anak-anak. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan menurut ajaran Buddha. Ternyata ajaran Buddha itu sangat menarik. Yang katanya 8 jalan utama ini yang kaku, ternyata tidak demikian. Bisa benar-benar bisa kita praktekkan dalam situasi saat ini. Lalu kita lihat perhatian benar. Perhatian benar yang bisa kita praktekkan untuk kondisi saat ini. Biasanya perhatian benar di sini selalu dihubungkan dengan Vipassana Bhavana. Dan biasanya orang yang selalu berkata Vipassana Bhavana itu harus duduk diam bermeditasi. Untuk kondisi saat ini, ya, Vipassana kita praktekkan dalam kehidupan nyata dengan kondisi mata terbuka, tubuh yang masih aktif. Tidak dengan kondisi mata tertutup, duduk manis. Bagaimana kita bisa melakukan 4 kontemplasi pada sesuai dengan objek-objek atau kontemplasi yang disebutkan dalam Mahasatipatthana Sutta. Yang pertama, perhatian penuh terhadap badan jasmani ini, yaitu kaya nupassana. Kaya nupassana seperti apa yang bisa kita praktekkan? Contoh sederhananya, kalau kita keluar rumah, kita ngecek lagi. Oh, saya sudah pakai masker belum ya? Seseorang yang perhatian, dia akan sadar ketika dia keluar rumah, dia sudah pakai masker atau belum. Dia sudah mengenakan masker sesuai dengan apa yang dianjurkan atau belum. Ketika dia sadar, oh iya saya belum pakai masker, dia akan kembali lagi masuk ke dalam, mengambil masker dan memakai masker. Lalu ketika badan merasa tidak enak, kalau misalnya orang yang cuek, dia tidak merasa, dia merasa nggak apa-apa, biasa saja. Saat ini ketika badan kita merasa tidak enak, segeralah cek ke dokter. Ini sangat-sangat penting. Karena banyak kasus di mana orang tanpa gejala tahu-tahu ketika dicek positif COVID-19. Ini lalu kita olahraga. Olahraga, dengan berolahraga tubuh kita akan semakin fit. Contoh sederhananya lagi adalah mencuci tangan sesuai dengan anjuran. Ketika kita keluar atau kita memegang sesuatu, maka cucilah tangan. Cuci tangan. Menjaga jarak. Yang biasanya misalnya kita bisa ngobrol dengan santai dengan tetangga dari secara tatap muka, hanya berbataskan pagar. Saat ini kalau berbicara atau ngobrol dengan tetangga, ya kita memperhatikan jarak kita. Tidak lagi terlalu dekat seperti biasanya yang kita lakukan.
Lalu bagaimana kita perhatian penuh terhadap perasaan atau wedana nupasana. Ketika kita menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, ada nggak sih kita mengecek perasaan kita ini? Saya marah. Ketika kita mau keluar tidak bebas, timbul perasaan marah. Ini mau keluar aja nggak bisa. Harusnya kan nggak ada yang perlu melarang saya. Kenapa ini saya mau pulang ke rumah, mudik? Ini saja harus diatur oleh pemerintah. Padahal ini kan sesuatu yang sangat pribadi. Kenapa harus ikut campur? Misalnya, timbul kemarahan. Kita cek perasaan kita. Ketika kita menyadari kemarahan ini, inilah termasuk praktek penuh terhadap perasaan. Kita cemas ketika melihat berita, kita gelisah, kita takut. Melihat berita tiap hari kok yang meninggal begitu banyak. Yang terinfeksi di Indonesia dari hari kok meningkat terus. Kita timbul kecemasan, ketakutan. Kita menyadari kecemasan, ketakutan yang muncul pada diri kita. Lalu perhatian penuh Citta Nupasana. Menyadari setiap bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Seperti yang tadi saya katakan, keinginan untuk misalnya keluar rumah, pergi ke mall dengan bebas, itu termasuk keinginan yang untuk menyenangkan diri. Ketika ini tidak bisa kita sadari dengan baik, ini akan membawa penderitaan. Kenapa? Saya mau keluar ini. Saya pengen seperti yang kemarin, bisa ngobrol dengan teman saya di kafe, makan bersama di restoran. Enak ya? Ini ketika tidak diwujudkan, timbul penderitaan. Ketika kita menyadari bentuk-bentuk pikiran yang demikian, ya, kita akan memiliki pemahaman. Saat ini harus ditunda dulu. Setelah kondisi kondusif, baru kita lakukan. Perhatian penuh terhadap pikiran. Lalu yang keempat, perhatian penuh terhadap batin atau fisik. Maaf, ini ketinggalan fisiknya, yaitu Dhammanupasana, yaitu kemampuan untuk menyadari setiap fenomena yang muncul, baik fisik maupun batin, maupun mental. Kita mampu menyadari apa yang terjadi pada fisik kita mampu menyadari apa yang terjadi dengan perasaan dan pikiran kita. Inilah kemampuan menyadari, inilah yang dikatakan sebagai perhatian penuh terhadap batin. Lihat, Vipassana Bhavana tidak hanya dipraktekkan pada saat mata pejam duduk manis, tetapi ini benar-benar bisa kita praktekkan dengan kondisi mata terbuka, tubuh yang aktif. Ini akan sangat membantu keselamatan kita, keselamatan keluarga kita, dan juga keselamatan yang lainnya di situasi saat ini. Lalu kita lihat, yang keempat adalah konsentrasi benar sama samadhi. Bapak Ibu, untuk kondisi yang saat ini adalah sangat penting bagi kita untuk tidak meninggalkan meditasi. Kenapa? Karena dengan meditasi inilah salah satu cara terbaik untuk bisa menjaga keseimbangan, ketenangan batin kita. Bapak Ibu, mari di sisa waktu kita, sebelum saya mengakhiri Dhamma Talk pada malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melaksanakan meditasi cinta kasih atau metta bhavana sejenak dengan mengikuti dalam hati kata-kata yang saya ucapkan.
Semoga juga harapannya setelah Dhamma Talk kita pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa praktekkan masing-masing setiap harinya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Adalah sangat penting ketika sebelum tidur dan setelah bangun tidur kita bermeditasi. Kenapa? Karena ketika kita tidur dengan kondisi batin yang tenang, kondisi batin yang rileks, kita akan memiliki kualitas tidur yang baik. Dengan demikian, kita akan bangun dengan tubuh dan fisik dan kondisi batin yang enak. Dalam arti tidak ada kejengkelan, tidak ada kemarahan, dan kita perkuat lagi dengan meditasi kembali. Batin kita, tubuh kita akan menjadi semakin rileks. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi kita untuk menjalani aktivitas sehari-hari hingga malam, ketemu malam lagi. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama duduk dengan rileks. Duduklah dengan rileks. Pejamkan mata Anda secara perlahan-lahan. Tariklah nafas panjang secara perlahan-lahan. Hembuskan nafas secara perlahan-lahan. Ulangi. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Hembuskan secara perlahan-lahan. Sekali lagi, tarik nafas panjang secara perlahan-lahan. Hembuskan secara perlahan-lahan. Ikuti kata-kata saya dalam hati. Semoga saya berbahagia. Semoga saya terbebas dari penderitaan mental dan penderitaan fisik. Semoga saya mampu membawa diri dengan baik dan bahagia. Semoga guru-guru saya berbahagia. Semoga guru-guru saya terbebas dari penderitaan mental dan fisik. Semoga guru-guru saya mampu membawa diri dengan baik dan bahagia. Semoga orang tua, keluarga, kerabat, dan sahabat saya berbahagia. Semoga mereka terbebas dari penderitaan mental maupun penderitaan fisik. Semoga mereka mampu membawa diri dengan baik dan bahagia. Semoga pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan berbahagia. Semoga mereka terbebas dari penderitaan mental dan fisik.
Semoga mereka diberkahi kebijaksanaan sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan khalayak ramai. Semoga para tenaga medis berbahagia. Semoga mereka terbebas dari penderitaan mental dan fisik. Semoga mereka diberkahi kesehatan, keselamatan, dan kekuatan sehingga mampu merawat penderita pandemi COVID-19 dengan baik. Semoga semua penderita pandemi COVID-19 berbahagia. Semoga mereka segera terbebas dari penderitaan mental dan fisik. Semoga mereka diberkahi kesembuhan, kekuatan, dan usia panjang, sehingga mereka mampu melewati masa-masa kritis yang sedang dialami. Semoga seluruh relawan dan donatur yang budiman berbahagia. Semoga mereka terbebas dari penderitaan mental dan penderitaan fisik. Semoga mereka dilindungi oleh para dewa dan makhluk suci dalam memberikan bantuan kemanusiaan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Semoga semua umat manusia, baik yang berada di belahan bumi manapun juga berbahagia. Semoga kita semua terbebas dari penderitaan mental dan penderitaan fisik. Semoga kekuatan karma baik kita semua mendorong berbuahnya karma baik kolektif sehingga segera terbebas dari ancaman pandemi COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ko Darwis. Silakan Ko. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Ayah Tita Carini atas sharing Dharma yang sangat luar biasa. Saya sendiri sangat bersyukur bisa berkesempatan untuk mendengarkan sharing Dharma yang menurut saya sangat sangat lengkap ya. Jadi hanya dengan topik yang pandemi COVID-19 ini, saya bisa mengemasnya dengan menyambungkannya dengan Jalan Mulia berunsur 8. Saya mungkin ingatkan sedikit ya pada Bapak Ibu sekalian, Jalan Mulia berunsur 8 masih ingat yang tadi sudah disampaikan oleh Ayah. Yang pertama adalah pandangan benar, kedua pengertian benar, ketiga ucapan benar, keempat perbuatan benar, kelima penghidupan benar, keenam usaha benar, ketujuh perhatian benar, dan terakhir yang kedelapan konsentrasi benar. Semoga apa yang disampaikan oleh Ayah Tita Carini pada malam hari ini bisa menjadi pegangan lah untuk kita ya. Saya tertarik dengan apa yang tadi Ayah sampaikan bahwa
meskipun kita selalu di rumah, tapi jangan sampai kita hanya jadi kaum rebahan. Bangun tidur, tidur lagi. Seperti lagunya Mbah Surip ya. Jadi semoga kita bisa mengisi kegiatan kita di rumah dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apakah sudah ada yang bertanya? Di chat saya lihat sepertinya belum ada. Di Facebook apakah ada? Juga belum ada ya. Bagi yang ingin bertanya langsung juga saya berikan kesempatan bisa raise hand ya, raise hand atau kasih tanda melalui chat apabila ingin disampaikan secara langsung ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ini Jody Praktama mungkin mau bertanya atau mau menyatakan sesuatu ya? Oh, oke. Pernyataan berarti itu. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Jangan sampai disia-siakan kesempatan ini, karena Ayah juga jauh-jauh ya. Posisinya Ayah sekarang ada di Semarang, tapi kita dengan kemajuan teknologi kita bisa tidak terlalu terganggu lah dengan jarak yang jauh. Kita bisa mendekatkan diri melalui Zoom. Oh, oke. Jadi Jody Praktama ini mau bertanya, usaha benar dan ucapan benar yang paling penting. Ini kurang jelas sih. Mungkin Jody mau sampaikan langsung. Oke, kita skip dulu ya. Ada dari Widi Santoso ingin bertanya. Saya ingin bertanya untuk berdoa supaya terhindar dari COVID-19 ini, doa apa yang tepat? Ya, mungkin bisa dijawab dulu oleh Ayah. Ya. Ya, share screen-nya saya matikan aja ya Ayah ya, supaya Ya, boleh. Silakan. supaya pesertanya bisa lihat. Ya, baik. Pertanyaannya, doa supaya terhindar dari COVID-19 ini, doa apa yang paling tepat? Doa yang paling tepat adalah sadar setiap saat. Sadar akan apa yang sedang kita lakukan, sadar akan apa yang kita pikirkan, sadar akan apa yang kita ucapkan. Jika kita tidak sadar akan apa yang kita pikirkan, kita tidak sadar dengan apa yang kita ucapkan, kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan, doa seperti apapun itu tidak akan pernah manjur. Doa yang kita ucapkan itu membantu secara psikologis, tapi tindakan nyatalah yang akan sangat bermanfaat. Setiap hari kita bisa berdoa, mengucapkan apa saja. Kita lihat Ratana Sutta yang dihimbau kepada seluruh umat Buddha untuk diucapkan, apakah itu akan bermanfaat jika kita tidak melakukan apa yang disampaikan dalam Ratana Sutta tersebut? Penghormatan terhadap Buddha, penghormatan terhadap Dhamma, penghormatan terhadap Sangha. Penghormatan yang seperti apa yang bisa kita lakukan saat ini, sehingga Sangha, Dhamma, dan Buddha, Dhamma, dan Sangha saat ini benar-benar bisa menjadi permata perlindung kita. Buddha, secara harafiah, apa sih arti kata Buddha itu? Sadar. Jika kita tidak sadar, apakah Buddha yang telah tiada di dunia ini bisa membantu kita? Tidak. Buddha hanya akan sekedar menjadi Buddha. Tapi ketika kita sadar, Buddha akan selalu ada di diri kita, melindungi kita.
itu akan menjadi permata pelindung yang tiada tara. Lalu dhamma yang seperti apa yang bisa memberikan kekuatan bagi kita seperti yang disampaikan dalam Ratana Sutta? Dhamma adalah kebenaran. Jika kita mengikuti instruksi-instruksi yang telah diberikan dengan baik, kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan kepada kita dengan baik, maka Dhamma akan menjadi permata pelindung kita. Lalu yang ketiga, Sangha, komunitas. Saat ini, bagaimana caranya kita untuk menjaga komunitas kita? Sehingga kita semua bisa aman, sehat, terbebas dari COVID-19. Kita menjaga jarak. Memperhatikan kalau di dalam rumah, kita merawat keluarga kita dengan baik. Saat ini anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu, karena saya nggak punya, anak-anak Bapak Ibu di rumah diberlakukan belajar daring. Bagaimana sih untuk merawat komunitas ini, merawat sangga yang bersama kita saat itu, saat ini? Ayo, kita dampingi anak kita belajar dengan baik. Karena kalau kita lihat di medsos, itu ada chat-chat yang begitu lucu, ada ibu-ibu, kelompok ibu-ibu yang pada naik darah ketika harus berhadapan dengan anaknya. Ini bukan cara untuk menjaga komunitas dengan baik. Kita dampingi anak kita ketika anak kita mengalami kesulitan dalam belajar, kita bantu. Ini sehingga membuat anak kita nyaman di rumah. Inilah bagaimana kita bisa menjadikan sangga sebagai permata pelindung yang sesungguhnya. Jadi, doa apapun, doa yang kita ucapkan, khususnya contohnya seperti Ratana Sutta yang dianjurkan, itu akan menjadi penolong bagi kita jika kita mempraktikkan apa yang disampaikan, memahami makna yang sesungguhnya, tidak hanya sekedar mengucapkan sebatas bibir. Jika hanya sebatas bibir, doa hanyalah doa, tidak akan pernah membantu kita. Demikian, terima kasih. Luar biasa ya. Jadi memang jangan hanya doa saja, jangan istilahnya kalau bahasa kekinian itu jangan omdo ya. Jangan hanya bisa mengucapkan aja doa-doa itu, tapi prakteknya nol. Jadi kita juga harus membarengi dengan praktek yang benar. Jadi tadi Ayah juga menjelaskan kita bisa ya seperti berlindung pada Triratma ya. Kita Buddha, Dharma, dan Sangha. Kita berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Ayah. Ini Jody Pratama sih ada pertanyaan, tapi sebetulnya sudah ini ya. Bagaimana melakukan usaha benar, pengertian, dan ucapan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Ayah sangat detail dalam acara Sirin Dharma. Mungkin tadi telat masuk. Nanti Jody bisa lihat di rekaman ya, di Facebook kita akan bisa lihat rekaman talkshow pada malam hari ini. Ini dari Bapak Gunardi di Bandung. Bagaimana kita dapat mengatasi cabin fever? Tadi saya kurang ngerti, cabin fever itu ternyata adalah kondisi emosi atau tidak bahagia dan bosan karena terlalu lama berada di rumah. Bagaimana kita bisa mengatasinya, Ayah? Ya. Kembali lagi ke jalan utama yang pertama. Jalan utama yang pertama yaitu memahami, memiliki pandangan yang benar. Pandangan benar yang seperti apa? Pandangan benar bahwa hidup itu adalah suka dan duka yang datang silih berganti. Saat ini kita dalam kondisi posisi duka, yaitu harus berhadapan dengan COVID-19. Lalu kita memahami kenapa penderitaan itu muncul.
karena adanya kemelekatan. Kemelekatan terhadap kondisi-kondisi sebelum COVID-19 menyerang. Contohnya tadi saya sudah jelaskan, misalnya yang biasanya kita bisa keluar rumah sesuka hati, saat ini kita tidak bisa, tapi kita masih sangat mengharapkan bisa keluar rumah dengan sesungguh hati, semaunya. Kita ketika memahami akan kemelekatan ini, kita berangsur-angsur bisa melepas kemelekatan tersebut. Seperti yang tadi juga pikiran benar masuk ke yang tadi, pikiran benar nyambung ke sana. Lalu kita memahami apakah PSBB ini akan berlangsung lama atau akan berakhir? Iya, akan berakhir. Akan berakhir, cara untuk mengakhirinya seperti apa? Ya, menjalankan instruksi-instruksi yang telah diberikan. Ketika pemerintah telah memperlakukan PSBB untuk membatasi gerak warganya untuk menghindari potensi atau memperkecil potensi terinfeksi COVID-19, maka kita ikutin petunjuk yang telah diberikan. Hanya itu satu-satunya bagi kita untuk bisa keluar dari kondisi saat ini. Dengan kita mengikuti instruksi pemberlakuan PSBB, itu akan mempercepat penurunan atau angka terinfeksi COVID-19. Dengan demikian, PSBB akan bisa segera berakhir. Tapi kalau kita tidak mengikuti petunjuk tersebut, maka tidak akan pernah, itu akan berlangsung lama. Pilihan ada di tangan masing-masing. Kuncinya untuk bisa mengatasi apa yang disampaikan tadi, yaitu cabin fever, dengan memahami, dengan memiliki pandangan benar yang saya sampaikan. Demikian. Terima kasih. Ya. Semoga ini bisa menjawab ya pertanyaan tadi dari Bapak Gunardi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Angeline. Namo Buddhaya, saya ingin bertanya, apa saja tindakan positif yang dapat dilakukan selama di rumah untuk meningkatkan kualitas spiritual? Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi dalam melakukan kebaktian di rumah? Ya, silakan Ayah. Oke, baik. Apa saja tindakan positif yang dapat dilakukan selama di rumah untuk meningkatkan kualitas spiritual? Ada banyak sekali. Kita ketika saat ini memiliki waktu lebih banyak di rumah untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Contohnya kita bisa membaca buku Dhamma, kita bisa melaksanakan meditasi, punya waktu luang yang lebih banyak untuk melaksanakan meditasi. Kita punya waktu untuk berdiskusi Dhamma, fokus group discussion-nya yang bermanfaat, bukan gibah. Itu contohnya. Kita bisa melakukan kebaktian yang misalnya puja bakti, yang misalnya jika setiap hari, jika di hari normal, setiap harinya begitu bangun tidur, loncat dari ranjang, cepat-cepat mandi, berangkat kantor. Saat ini kita tidak perlu demikian. Kita punya waktu lebih banyak, bangun tidur, bersih diri, kita bisa meditasi, kita bisa baca parita, lebih panjang. Itu contoh hal berkualitas yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Lalu yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi dalam melakukan kebaktian di rumah? Ketika kita, salah satu yang untuk bisa meningkatkan konsentrasi adalah relax. Relax. Dengan kita relax, batin kita akan nyaman, akan ketika kita memanjatkan parita atau gata atau sutta, pikiran tidak akan mudah untuk melayang kemana-mana.
Lalu bagaimana kalau pikiran ini masih terus berkelana kemana-mana? Tubuh ini di depan altar rumah, tapi pikirannya sudah sampai ke mall, sudah sampai ke taman safari, sudah sampai ke Candi Borobudur liburan. Ini apakah sesuatu yang wajar? Sesuatu yang sangat wajar. Ketika bentuk-bentuk pikiran itu muncul, apa yang harus kita lakukan? Cukup menyadarinya. Ketika kita menyadari ini, lama-kelamaan atau seiring berlalunya waktu, dengan kita terus memiliki kesadaran yang kuat, perhatian yang kuat terhadap fenomena-fenomena yang muncul, batin ini akan melunak. Batin ini akan rileks. Dengan demikian, maka akan mudah bagi kita untuk bisa melaksanakan meditasi kebaktian dengan baik. Pikiran kita akan lebih mudah untuk fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan, yaitu melakukan kebaktian. Demikian. Oke, terima kasih Ayat. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari siapa tadi, saya lupa namanya. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Sebelumnya saya juga mungkin minta maaf dulu kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab ya, karena waktu kita sangat terbatas. Kita mungkin sampai jam 8.45 saja ya. Kita akan tutup sesi talkshow kita pada malam hari ini. Ini dari Cynthia, cukup menarik pertanyaannya. Nama budaya, saya ingin bertanya, di luar sana sekarang banyak konspirasi tentang COVID-19. Ada yang percaya dengan konspirasi A, ada yang percaya dengan B, dan lain-lain. Kalau saya perhatikan dengan adanya konspirasi yang berbeda-beda itu, ada yang sampai memicu keributan kecil. Apalagi di media sosial ya, banyak sekali terjadi keributan, saling hujat sana-sini, dan menurut Bikuni Ayah sendiri, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Mungkin gimana caranya kita sebagai umat Buddha itu menghadapi konspirasi yang berbeda agar tidak sampai memicu keributan. Gimana Ayah? Satu hal yang harus kita pahami adalah satu, kapasitas saya untuk berbicara itu ada tidak. Ketika kita tidak punya kapasitas atau bukan ranah kita untuk berbicara, maka itu justru akan memicu keributan. Satu. Yang kedua, apakah kita sudah benar-benar memahami akan kondisi-kondisi tersebut? Jika kita tidak memahami dengan baik, lebih baik diam. Kenapa? Kalau kita sendiri tidak memahami dengan baik, tapi kita mau berusaha untuk mengatasi hal tersebut, itu tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Misalnya, kita bukan dokter. Ada pasien yang datang kepada kita mengeluh sakit perut. Karena kita bukan dokter, kita tidak tahu obat apa sih yang cocok untuk mengatasi sakit perutnya si penderita tersebut. Kita berinya obat batuk. Kira-kira ini bisa menyelesaikan sakit perut yang dialami oleh si penderita? Tidak. Tidak. Jadi, tanya kepada diri kita, apakah kita benar sudah memahami situasi yang terjadi sesungguhnya. Lalu tanya lagi, kita lihat, jika kita tidak tahu, lebih baik diam. Itu sudah sangat membantu untuk mengatasi tidak terjadi keributan yang lebih besar. Yang paling penting, perhatikan dua hal ini dulu sebelum menjadi pahlawan untuk menyelesaikan sesuatu yang bukan menjadi ranah kita. Demikian. Silakan. Oke, terima kasih Ayah. Semoga menjawab ya pertanyaan tadi dari siapa tadi, Cynthia ya. Kita lanjut ke Eni Siang. Ini dia chat private sih ke saya, saya coba bacakan ya. Eni Siang ini ingin bertanya tentang pencaharian benar atau penghidupan benar tadi ya. Yang seperti Ayah tadi jelaskan. Tadi Ayah menjelaskan tentang penghidupan benar ini dengan tidak menjual barang dengan harga yang tidak wajar. Nah, tapi kalau
bagaimana kalau barang yang dijual itu bukan merupakan bahan kebutuhan pokok atau kebutuhan COVID-19, tapi untuk kebutuhan hiburan saja. Dan karena susahnya mencari produk tersebut, nah penjualnya mulai menaikkanlah harganya lebih dari sekitar 10% dari harga normal. Nah, apakah ini masih diperbolehkan atau dianggap melanggar penghidupan benar? Gimana ya? Baik, seperti yang tadi saya bilang, apakah itu termasuk penipuan? Seandainya karena barang tersebut sulit untuk mendapatkannya, apalagi kondisi saat ini, misalnya kalau kondisi tersebut barangnya harus kita impor, saat ini kondisi impor itu sangat sulit, prosesnya sangat sulit, kita menaikkan harga dalam arti masih dalam tahap wajar, itu boleh-boleh saja. Kalau masih dalam kondisi, kalau saya rasa 10% mungkin masih wajar. Kalau sampai ratusan persen berkali-kali lipat, itu yang kurang ajar. Itu yang harus kita hindari. Selagi masih dalam tahap wajar, tidak menipu, barang palsu tapi kita bilangnya barang asli, itu masih boleh. Demikian. Ya, harusnya sudah jelas ya. Jadi yang penting harganya wajar dan tidak ada unsur penipuan dalam penjualan barang tersebut, maka itu tidak dianggap melanggar penghidupan benar atau pencaharian benar. Kita lanjut, Ayah, masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Jadi ini dari S. Arya Sidarta, mohon tanya Ayah, ketika kita berdiam di rumah, muncul banyak sekali keinginan untuk yang menyebabkan penderitaan. Nah, dia tidak menjelaskan penderitaan, keinginannya seperti apa. Tapi cara ngatasinnya gimana ya? Cara ngatasinya itu tadi di pikiran benar, yaitu pelepasan. Melepas keinginan-keinginan yang tidak mungkin bisa diwujudkan pada saat ini. Misalnya keinginan pengen jalan-jalan tapi tidak bisa dilakukan pada saat ini, maka kita lepaskan keinginan tersebut saat ini. Jadi itu salah satu contoh untuk mengakhiri lawan dari mengakhiri keinginan-keinginan adalah dengan pelepasan. Melepas keinginan-keinginan tersebut yang tidak bisa kita wujudkan pada saat ini. Demikian. Oke, terima kasih ya penjelasannya. Kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Romo Akian ya, yang bertanya, Namaste Ayah, bila virus COVID-19 ini bukan makhluk hidup, yang dikatakan tuh COVID-19 itu adalah, atau virus corona ini adalah media yang menempel pada makhluk hidup. Bagaimana menjelaskan ini secara Buddha Dharma? Ya, baik. Dalam Buddha Dharma, kita mengenal yang namanya niyama. Ada utu niyama, bija niyama, kama niyama, dhamma niyama. Virus COVID-19 ini termasuk dalam kategori utu niyama, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat biologis. Dia tidak tampak mata, tapi itu ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, semoga bisa menjawab ya tadi, menjawab pertanyaan dari Romo Akian ya. Kemudian dari Val, Namo Buddhaya, saya terkena dampak dari corona yaitu di PHK oleh perusahaan. Bagaimana cara yang sebaiknya saya lakukan dalam menghadapi dampak ini? Terima kasih sebelumnya. Gimana Ayah? Mungkin ada saran nggak? Ya, saat ini tidak dipungkiri banyak sekali saudara-saudara kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh saudara Val. Pertama yang harus kita lakukan adalah menerima kenyataan yang terjadi. Menerima kenyataan yang terjadi, lalu kita bangkit
dari kondisi saat ini. Kita punya potensi apa sih dalam diri kita? Kita punya skill apa sih dalam diri kita? Kita kembangkan. Mungkin ini tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah, tapi harus berusaha. Ketika kita jatuh, harus mampu untuk bangkit kembali. Tadi saya sudah kasih contoh seperti salah satu sahabat saya yang kemarin bercerita, saat ini beliaunya dirumahkan tanpa dibayar gajinya, tidak ada penghasilan. Apa yang dilakukan? Dia membantu temannya berjualan. Berjualan apapun yang bisa dijual. Tentu dalam kategori tidak melanggar sila. Jadi kita kembangkan potensi yang ada, kita kembangkan skill pada diri kita. Dengan potensi-potensi tersebut, dengan mengembangkan skill tersebut, itu akan mampu menghidupi kita. Seperti dalam Manggala Sutta, itu dikatakan bahwa keterampilanlah yang mampu menghidupi kita. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Yang penting tetap usaha ya dan mencari cara supaya kita bisa orang ini bisa terlepas dari dampak dari habis di PHK. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya karena waktu kita juga sudah sangat terbatas. Dari Widi Santoso, bagaimana cara menanggapi bantuan dari pemerintah tetapi bantuannya tidak didapat? Dan ketika ditanyakan kepada RT RW malah memicu keributan dikarenakan perbedaan agama, bahwa agama A ekonominya lebih baik daripada B, C, dan seterusnya. Apakah harus diperjuangkan atau harus dipasrahkan? Gimana ya? Iya, mungkin ini yang kita lihat di media, ada juga kisah nyata yang terjadi yang bisa kita lihat dari media, di mana itu terjadi di Bekasi ya, kalau tidak salah. Coba kita pikirkan kembali. Berapa sih? Itu satu hal yang sederhana. Jumlah bantuan yang diberikan. Apakah jumlah bantuan yang diberikan itu lebih besar harganya dari perjuangan yang kita lakukan? Jika itu tidak sebanding, lepaskan saja. Lalu yang kedua, kalau memang ingin diperjuangkan, apakah kita mengecek, apakah dari pemerintah sendiri, dari pemerintah pusat itu sendiri, menyediakan layanan-layanan pengaduan. Kita tempuh cara tersebut, meskipun ini kemungkinan sangat kecil. Sangat kecil. Kenapa saya katakan kemungkinan sangat kecil? Kondisi situasi saat ini boleh dikatakan sangat tidak kondusif. Ada banyak hal yang harus dilakukan, ada banyak hal yang harus dipikirkan, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jika kita masih mampu, karena ini bukan sesuatu yang baru, ini sudah terjadi dari masa ke masa, di mana kaum minoritas yang selalu tertindas, maka kita sebagai kaum minoritas, kita menjaga diri dengan baik. Kita menjaga diri dengan baik, jangan sampai sesuatu yang nilainya tidak seberapa, tapi kita mengorbankan diri sendiri. Dan kita yang kaum minoritas ini, mari kita saling membantu, kita saling mendukung. Ketika kita mengetahui bahwa ada saudara kita yang membutuhkan, ayo kita bantu rame-rame. Dan juga kita yang kaum minoritas ini, meskipun kadangkala kita mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, jadikan itu sebagai pelajaran dengan tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Demikian. Terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari Ayah ya. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari yang tadi bertanya. Dan ada sedikit informasi dari saya.
Ya, dan ini juga mungkin sangat ini ya, relevan untuk sana. Jadi ini saya share ya. Jadi Ekayana sendiri melalui Ekayana Peduli juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu sahabat terkasih yang ingin berdana untuk berdonasi untuk negeri. Jadi dana ini akan dimanfaatkan untuk menyalurkan donasi kepada rumah sakit daerah, puskesmas, TNI Polri, warga prasejahtera, dan juga rumah ibadah. Donasinya bisa dalam bentuk masker, dalam bentuk hand sanitizer, ada juga APD, alat pelindung diri, dan juga desinfektan ya. Kemudian juga ada bantuan sosial kepada warga prasejahtera yang sangat terdampak dan pastinya sangat membutuhkan selama kondisi COVID-19 ini. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berdana bisa menyalurkan melalui rekening BCA 25330199978 atas nama Yayasan Triana Wardana Indonesia. Semoga dana ini dapat bermanfaat untuk meringankan seluruh rakyat yang terdampak ya oleh kondisi pandemi virus COVID-19 ini. Kemudian ada kegiatan berikutnya yaitu untuk di esok hari Kamis tanggal 30 April 2020 mulai jam 7 malam akan ada Gujarati Uposatha Sigo CP ya. Jadi akan ada Payuan, Namo Pensi Secia Moniko dan perapalan mantra Cifo Mie Cuy Chen Yen dan juga Om Muni mantra Sakemuni ya. Ini bisa diikuti di hari Kamis besok jam 7 malam melalui live streaming Facebook dan juga YouTube Wihara Ekayana Arama. Silakan diikuti. Terakhir, di hari Minggu tanggal 3 Mei ada jam 10 pagi seperti biasa kita akan melakukan puja bakti secara live streaming dan akan ada sharing dharma dari Bante Badras Rada yang akan membawakan topik Ataloka Dhamma atau 8 kondisi duniawi. Sangat menarik, jadi jangan sampai Anda terlewatkan. Silakan Anda ikuti kegiatan-kegiatan ini. Ya, itu saja apa yang bisa saya sampaikan mungkin dan kepada Ayah saya ucapkan terima kasih dan mungkin kalau kita dalam kondisi di wihara saya pasti minta umat untuk tepuk tangan nih. Untuk Ayah pemaparannya sangat luar biasa. Kita semua patut bersyukur kita bisa mendengarkan dharma yang indah ini dari Ayah Tita Carini yang sudah menjelaskan bagaimana kita bisa mengatasi situasi yang mungkin kata orang tidak tenang, tapi kita bisa tetap menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini dengan tenang. Sekali lagi terima kasih pada Ayah dan juga terima kasih kepada sahabat terkasih yang sudah mengikuti kegiatan talkshow online pada malam hari ini dan jangan terlewatkan untuk ikuti terus acara talkshow online pada minggu depan hari Rabu jam 7 malam dengan bicara yang berbeda lagi tentunya kita akan umumkan melalui media sosial Wihara Ekayana Arama. Itu saja. Dari Ayah mungkin ada mau menyampaikan pernyataan penutup? Saya persilakan kalau ada, Ayah. Ya, baik. Terima kasih. Ini hanya sekedar penutup. Tidak ekstrim kiri maupun kanan. Tetap berdiri kokoh di jalan tengah agar tenang di situasi yang tidak tenang. Saat ini Anda tidak sendirian. Kita semua berpijak di bumi yang sama, menghirup udara yang sama, menatap langit yang sama. Bersama kita hadapi pandemi COVID-19 ini, seganas apapun itu, semua pasti akan berlalu. Bersabar menunggu waktu, bersahabat dengan keadaan, kembangkan cinta kasih dan empati, niscaya tiada beban menanti. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua tetap bersabar menunggu datangnya waktu berakhir COVID-19. Semoga kita semua berbahagia, sehat selalu. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih sekali lagi pada Ayah Tita Carini. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa lagi dalam acara kegiatan dari Wihara Ekayana berikutnya. Sampai jumpa. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo